Shalom teman-teman semua, gimana nih harinya? Kita hari ini akan membahas tema tentang relationship atau juga bisa disebut dengan pacaran. Nah, di sini nih, apa sih yang pertama itu pacaran? Menurut KBBI, pacaran adalah kekasih atau teman yang berlawan jenis dan mereka juga mencintai berdasarkan cinta kasih. Oke, hari ini kita kedatangan tamu kita yang itu adalah Bapak Ketua kita sendiri dan juga ada Kak Rival. Silakan, saya persilakan untuk maju ke depan. Shalom, shalom. Shalom. Luar biasa. Ini saya bawa teman ya. Luar biasa. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas adalah apa sih itu tentang relationship? Menurut pandangan Kak Abel nih gimana? Ya, relationship adalah suatu hubungan yang sama-sama saling mempercayakan. Kalau kita sudah terjun ke relationship, itu berarti harus sama-sama saling percaya dan harus sama-sama saling melindungi. Karena dari awal itu relationship itu adalah tempat untuk berteduh. Seperti relationship kita dengan Tuhan. Kan rumah untuk berteduh ya. Kalau menurut Kak Rival nih, apa nih jawabannya? Kalau menurut saya relationship itu sebuah hubungan yang saling mencintai satu sama lain. Karena itu sebuah hubungan yang membuat kita terasa nyaman terhadap satu sama lain. Seperti itu. Oke, jadi di sini intinya itu adalah relationship itu adalah sesuatu yang kita bangun karena berdasarkan cinta. Nah, kebetulan karena kita adalah remaja Kristen, hari ini kita akan membahas tentang relationship yang baik dan menurut pandangan Tuhan. Jadi yang pertama ini tentang beda agama. Oke, sekarang kalian udah gak asing lagi ya sama namanya mangu gitu. Mungkin kalian udah bosen, aduh apa ini? Aku kebetulan setiap scroll IG atau TikTok, jangan salahkan pahamku, jangan salahkan. Nah, yang kita bingung itu ya, bagaimana cara menghindari relationship yang berdasarkan perbedaan agama. Kan namanya cinta itu kan nggak bisa diprediksi ya kak, bener apa enggak? Di sini pasti kakak-kakaknya pasti pernah nih suka sama beda agama nih, tentu. Kalau suka pernah, ini pacaran nggak pernah. Ini pernah pacaran? Enggak pernah dia. Aku apa ya? Lek kok ini ngawur ini. Oke. Jadi kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Apakah orang yang berbeda kepercayaan dengan kita, yaitu adalah remaja-remaja Kristen, apakah bisa nih kak kita bersama? Tanya siapa kamu? Tanya siapa dulu nih? Siapa yang mau jawab nih? Rival dulu ya, rival. Oke, Kak Rival ya, karena ini tamu ya teman-teman ya. Ayo, Oke, Mister. bisa dijawab nih kak. Coba diulang pertanyaannya. Apakah apakah pasangan berbeda agama itu bisa bersatu atau tidak? Kalau menurut saya pasangan beda agama itu nggak bisa bersatu. Karena udah menurut kepercayaan masing-masing. Jadi untuk bersatu itu kayaknya agak susah. Kecuali kalau mereka yang merasanya tertarik kepada kepercayaan salah satu dari itu. Oke, nah ini dari Pak Ketua yang paling spesial. Apa nih jawabannya nih? Ada dalam pandangan iman Kristen, kita buka 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Di sini dikatakan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurakan atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Mungkin dunia berkata bahwa di sini tafsirannya mereka, kamu boleh mencintainya tapi jangan ambil dia dari Tuhannya. Pernah dengar itu kak? Itu salah. Tuhannya siapa? Bener. Ini Tuhannya siapa? Kristen cuma percaya Tuhan satu Yesus Kristus. Kalau ada orang tafsir kayak gitu tuh salah. Dari pandangan saya dengan orang yang pacaran beda agama itu jelas orang salah. Sudah jelas di sini dikatakan jangan merupakan kamu pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Kita mungkin tidak sadar, namanya cinta kan buta. Ya toh? Saya juga pernah buta cinta, mata saya belok gitu sampean. Karena cinta itu memang tidak terkontrol. Cinta itu memang tidak bisa dikendalikan seperti dengan gampangnya, apalagi kita masih anak-anak kecil, masih anak-anak muda. Otaknya kan masih penasaran dengan dunia luas. Tapi
kita tidak akan pernah paham konsekuensi yang kita dapat nantinya kalau kita menerobos peraturan. Orang kalau kita menerobos lampu merah aja ketilang. Benar-benar. Ayo, apalagi ini menerobos atau menyakiti hati Tuhan. Aduh, coba hati mulai tak sakiti kon belum tagak. Dan di sini tuh banyak sekali larangan-larangan tentang tidak boleh mencintai dengan orang yang berbeda. Berarti kalau kita mencintai dengan orang yang berbeda, kita berarti kompromi dengan dosa. Atau kita mengkhianati amanat agung. Apa amanat agung Tuhan? Karena itu pergi dan jadikanlah bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau kita pacaran dengan orang yang beda, itu berarti kita tidak menyelamatkan domba yang hilang, malah mencuri domba yang hilang. Apa maksud saya? Nah, saya enggak bilang kamu salah loh ya. Saya enggak bilang salah. Kalau dalam iman Kristen, Tuhan kita ya Tuhan Yesus, tidak ada Tuhan lain. Kita enggak boleh kompromi. Berarti kita harus percaya sama Tuhannya dia. Oh enggak. Kalau mau ikut saya enggak mau ya sudah. Gitu ya. Iya gitu Lady. Jangan sampai anak-anak internasional atau SOG atau di luar SOG ini. Waduh. Apa? Pacaran beda agama. Ah ya. Saya itu fanatik sekali kalau tentang yang begini. Jangan fanatik ya. Jangan sampai yang kamu. penting kita itu bisa tetap mengingatkan. Iya, saya enggak saranin kamu. Gini-gini gak pernah suka yang beda agama ya. Loh, tak bahaya tadi. Ya. Tapi banyak banget nih yang banyak udah pacaran. Tapi nanti ditanyain, kenapa kok kalian udah tahu kalian ini berbeda, kok masih dilanjutin? Jawabannya, jalanin dulu aja. Nah, terus ini nih, gimana nih yang terjadi? Kalau misalnya kita itu tetap maksa atau terobos jalur gitu. Dari Kak Rival dulu nih. Apa pertanyaan lu tadi? Gimana kalau kita tetap menerobos jalur yang ada? Ya, terima konsekuensi nantinya. Coba misalnya gini deh. Kamu ada lampu merah. Kamu terobos, konsekuensinya apa? Ditilang. Nah, kalau pacaran beda agama, itu konsekuensinya banyak. Pertama, penolakan keluarga. Ya toh? Ya, benar, Ya mungkin ujung-ujungnya kalau jalani dulu aja. Mungkin ada penerimaan. Cuma konsekuensi dari setiap apa yang kita lakukan itu ada. Karena upah dosa ialah, nah konsekuensinya itu banyak. Yang pertama kita memang enak di dunia. Mungkin Anda terusin sampai ke pernikahan, it's okay. Di dunia oke-oke aja. Tapi at the end, Wahyu 20, 11, 12, di situ akan diadili semua perbuatan kita. Di situ akan diadili semua yang kita lakukan di dunia. Kalau di sana enggak bisa ngelak. Dunia mungkin Anda bisa ngelak, alah papa mama tahu apa. Tapi kalau di sana enggak bisa ngelak. Pergi. I don't know who you are. Itu yang Yesus katakan. Maukah Anda pacaran beda agama? Enggak, Kenapa enggak mau? karena saya Kristen. Padahal orang di luar sana bilang apa orang yang beda agama itu justru tambah lebih mantep loh. Karena saya tetap mendengarkan saran dari orang tua saya. Oh iya, berikan tepuk tangan buat rival. Salahnya apa itu berarti? Saran dari orang tuanya itu apa? Ya saya kan tiap kalau mau menjalani hubungan atau mau dekat sama cewek contohnya. Saya selalu nanya mamaku, kakakku, kalau enggak adekku gitu. Jadi kalau aku nanya mamaku, gimana ma ini boleh nih ya. Tapi mamaku bilang jangan beda agama. Ya udah agak tak ikuti. Ya udah apa? Diterobos. Ya enggak lah. Diterobos loh. Wah. Oke. Jadi dan juga tadi bener kan banyak yang bilang kayak aku tuh lebih nyaman sama yang beda agama. Kenapa yang beda agama tuh selalu baik? Maybe right person wrong timing always says like this. But teman-teman, gimana sih untuk mengatasi cara-cara seperti ini? Nah, kita tuh sebagai orang Kristen, itu gimana sih Kak caranya untuk mengatasi hal-hal yang selalu bilang, yang beda agama tuh lebih baik daripada yang seagama gitu. Siapa yang mau jawab? Kamu mau jawab coba? Ketuanya dong. Aku aja dari dulu. Gimana sih cara mengatasi jawaban seperti, loh
Aku loh selalu diginiin sama yang Kristen, tapi aku tuh lebih dihargain sama yang beda agama, always gentle dan lain-lain. Pertama jangan bosan-bosan mengingatkan. Apalagi kalau mereka teman sevisi. Tahu teman sevisi ya? Nah, jangan sampai sering-sering kita ingatkan. Hati-hati lo ya. Bukan berarti kita takut-takutin. Hati-hati lo, lu masuk neraka lo ya. Jangan. Tetap kita ingatkan. Guys, gak boleh lo pacaran sama yang beda. Pertama kita menyakiti Tuhan. Yang kedua, kita akan terima sebab akibat. Kita akan menerima konsekuensi. Kamu mau tak? Kalau tidak bisa tahu apa kamu? Ya sudah, doakan aja. Biarlah Tuhan yang berencana. Kalau manusia nggak bisa berkehendak, biarlah Tuhan yang sendiri yang berkehendak. Coba bosan-bosan inget no. Itulah yang paling penting. Jangan bosan-bosan ingatkan. Apalagi kita pemimpin rohani. Harus mengingatkan anak-anaknya. Harus mengingatkan domba-dombanya. Kalau dombanya bandel, Tuhan aja bilang, barang siapa aku kasih, aku tegur dan ku ajar. Tapi bukan berarti anggotanya diajar. Bukan. Tetap diingatkan, ditegur dengan baik-baik. Dicintai, diingatkan terus. Jangan bosan-bosan terus mengingatkan. Sampai pada akhirnya Tuhan mengetuk pintu hatinya. Tidak. Orang itu kalau nggak kepentok batu nggak akan sakit. Tunggu kepentok batu jeduk baru dia bisa. Oh iya ya, beneran ya. Kok aku kok gak nuruti dia dari awal ya? Kok aku kok gak nuruti dia dari dulu ya? Coba kalau aku gak nuruti dia, tak mungkin aku sesakit ini. Pokoknya cukup dan doakan, nanti biar Tuhan yang berencana. Nanti kalau dia sudah kepentok jeduk, baru dia akan kerasa. Jadi paham nih. Terus gimana nih kalau misalnya aku nih kepikiran nih Kak, kalau misalnya agar merubah logaritma tersebut, kita sebagai remaja Kristen juga, kita harus bertingkah laku yang baik juga. Agar one day, kalau kamu mau mencari pasangan, kamu harus bisa memperhatikan dirimu sendiri terlebih dahulu. Kamu bisa nggak mengontrol dirimu dengan baik atau enggak? Baru kamu bisa nih membangun hubungan agar orang lain juga nggak bakal tersakiti dan akhirnya punya logaritma yang menyalahkan bahwa anak yang seagama lo nggak kayak gini. Karena menurut aku tuh sesuai dengan garam dan terang. Tuh. Bukan garam dan madu. Nah kalau menurut Kak Rival gimana nih? Gimana? Kan tadi udah dari perspektifnya Kak Abel. Iya. Nah, kalau dari Kak Rival gimana? Kalau menurut saya itu kita ngomongin aja tentang mereka kan bilangnya rumput sebelah lebih hijau daripada sini ya. Sini kuning. Karena pandangan mereka yang tentang baik-baik dari sebelah saja. Mereka nggak lihat baik-baiknya dari sisi yang seagama gitu. Jadi ingatkan aja mereka, kamu lihat yang baik, jangan cuma lihat yang buruk aja tentang agama ini gitu. Kalau gitu Wah. menurut aku sih. Keren. Thank you ya. Selanjutnya yaitu adalah kasus yang paling banyak kita dapati. Karena sekarang udah banget masuk kasus yaitu adalah hamil di luar nikah. Mengerikan ya, kedengarannya itu kayak, aduh. Apot ya, bahasannya apot. Wow. Udah lebih kasusnya tuh daripada yang awal gitu. Dan tapi loh buruknya ya, aku tuh pernah denger dari perspektif anak, aku tuh pernah nanya, nah kalau misalnya pacarmu gak diizinin masuk agamamu, terus kalau misalnya kalian mau nikah gimana? Ya I give a baby, what the hell? Teman sendiri. Ya enggak juga, but aku pernah denger aja gitu, sampai kayak tiba-tiba berpikiran give a baby, hah, berat banget gitu. Terus kalian nikah ya kalau dengan cara kayak gitu kalau udah punya baby masa aku harus yang tanggung jawab? Wow. Wis itu pikirannya udah di mind blowing banget nih. Kalau itu menurut Kak Abel itu gimana itu? Pertanyaannya, coba ini cepet banget ya ngomongnya. Coba pertanyaannya apa? Sampai anak itu berpikiran ya udah aku give baby aja. Nanti one day pasti orang tuanya ngizinin aku gitu. Ya Pak ya. Di situ dia bilang ya. Pokoknya kita punya baby dulu ya. Pasti mamanya. Ya bener. Berarti itu namanya benjut di awal, enak kemudian. Ya. Ya loh. Iya loh, ketemu keluarganya mau gak dikaploki itu. Bener-bener. Matius 15 ayat 18 sampai yang ke kita mulai dari 17 sampai yang ke 20. Ya.
Matius 15 ayat 17 sampai 20. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh dan dibasuh tidak menajiskan orang. Maksudnya di sini ialah kalau Anda berpikir, ya wes lah tak matang dhisik. Engko pas papa mama oleh. Itu saya bilang itu pikiran orang obsesi. Pikiran orang cabul. Pikiran orang wis ngebet. Istilahnya kucing itu wis geter kabeh. Birahi. Saya bilang, itu orang itu di gangguan jiwa itu. Kalau kita punya teman pikiran kayak gitu, lebih baik kita kayak gini, tampol dari belakang. Sadar, sadar. Jangan jadi tampol, dilempar kursi. Umek kayak itu. Bisa diem enggak? Kursinya miring. Nah, Mau ditukar tak? gak usah. Jadi kita harus bisa mengingatkan mereka dengan lembut. Kamu gak takut konsekuensinya di belakang. Kalau kamu kayak gitu, anakmu ini terlahir di luar nikah. Kamu gak malu sama tetanggamu. Kamu gak malu sama keluargamu. Kamu gak malu sama kanan kirimu. Kenapa kok kamu memilih jalan kayak gitu? Jangan sampai kita terjun ke namanya dunia percabulan. Memang seks itu enak. Saya belum pernah mengalami. Tapi memang roh itu memang penurut tapi daging itu lemah. Siapa yang gak ngiler ditawari kayak gitu? Ya, ini pelaku ini. Aduh, serem. Iya, seks itu untuk suami istri. Bukan untuk anak-anak di luar nikah. If you tak tahan, janganlah kayak gitu ya. Sasu tak tahan, sasu tak tahan. Jangan ya guys. Kita harus benar-benar pikirkan karena tubuh kita itu adalah bait Allah yang diurapi. Jangan kotori bait Allah hanya gara-gara kamu ngiler. Ya Ledia, ya Rival ya. Ini yang bahaya ini. Biasanya orang pendek-pendek itu orang bahaya. Enggak ya. Jangan emosi loh ya. Ya begitu jawabannya. Bentar ini enak porsinya. Tak pindah. Nah, juga teman-teman, bayangin kalau misalnya kalian bilangnya nanti aku tanggung jawab, tinggal suruh dia masuk ke agamaku biar aku tuh bisa tanggung jawab. Ya kalau misalnya orang tuanya mengizinkan untuk dia masuk ke agamamu, kalau misalnya enggak, berarti wow, masih apa ya, belum nikah udah jadi janda. Jadi apa, janda nanggung dah itu. Apa nikah janda itu? Janda muda. Ya itu apa tuh? Bahaya itu, nggak boleh. Ya makanya itu kan, kalau Ya. misalnya suatu saat diizinkan, nah kalau nggak diizinkan ngurus anak sendiri, belum nikah udah punya anak, udah janda lagi, apa tuh namanya? Nikah itu bukan hanya sekedar Anda bisa enak di sana. Tapi nikah itu ada tanggung jawab besar. Pertama sebagai seorang pria, itu harus menafkahi, merawat istri dan anak. Menjadi tulang punggung keluarga. Kalau kita belum siap tapi memaksakan diri, yang ada enggak karu-karuan. Ibaratnya gedung yang belum jadi sudah dipaksa masuk sama orangnya. Kan kekurangan. Jendela gak ono, kasur ndak ono, turun di apa? Di keramik, turun di tembok, turun di apa? Kena angin roboh bangunannya. Seperti keluarga yang belum siap, belum dikasih ini, belum dikasih itu, lama-kelamaan kita tidak akan kuat. Makanya perceraian dini itu banyak. Anda kalau tidak percaya pergi ke Bangkok. Di Bangkok itu anak janda, kecil, usia 17-18 itu banyak. Indonesia pun ada di daerah Kalimantan. Banyak. Jangan sampai kita jadi janda muda ya. Atau duda. Duda muda. Oke. Tadi ada berapa kasus yang udah terjawab. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang namanya cinta berdasarkan nafsu. Wis, berat. Oke. Justice. Waduh. Justice lagi. Oke, jadi cinta yang berdasarkan nafsu itu gimana sih Kak Abel? Kenapa kok Anda target saya aja? Gantilah. Oke, ganti nih. Tamu terbaru guys. Oke, silakan. Kalau menurut saya apa tadi? Cinta berdasarkan nafsu itu Relationship berdasarkan nafsu. Relationship berdasarkan nafsu itu
seperti menyukai seseorang tapi tidak dengan mencintainya. Hanya karena bentuk tubuhnya yang membuat dia ya namanya dia menghabil tadi birahi. Ya itu menurut saya. Oke, Pak Ketua nih gimana nih? Kan golek ayat iki. Ya, apa tadi pertanyaanmu? Cinta berdasarkan nafsu itu apa? Cinta berdasarkan nafsu itu cinta yang nggak sepenuhnya cinta. Pernah nonton film apa itu ya? Apa? Ada series dari Indonesia itu. Yang main Aliando sama Cinta Mati. Film apa? Cinta mati. Iya, 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 iya. Aliando. Nah itu kan Anda bisa tonton sendiri. Tapi yang belum 17 jangan nonton ya. Itu di situ ada satu pemeran pria yang bilang, aku mencintaimu. Apa adanya. Kamu apa aku berikan. Kamu ini kuberikan. Tapi lihat endingnya. Yang namanya cinta itu tumbuh. Pertamanya cinta kecil. Cik, 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 cik. Tiba-tiba tumbuh. Dek, dek, dek. Lama-lama tumbuh cemburu. Karena si cewek ini ngomong sama laki. Cemburu kita tinggi. Cemburu kita tinggi, timbul obsesi. Obsesi tidak boleh kamu disentuh sama cowok-cowok yang Mas Yo itu temanmu sendiri, sahabatmu sendiri, tidak boleh kamu sentuh-sentuh dia. Dari obsesi langsung lari, ces, ke nafsu. Karena begitu dia lihat obsesi itu, tiba-tiba dia berani langsung pegang-pegang. Awalnya orang simpel, pegang paha. Pegang paha ini sudah dibilang jalur nafsu. Dari paha seret, telak, wes, berak langsung. Dan maksud saya, berak. Awalnya dari sini. Ini bahaya. Enak toh. Bukan punyanya wanita, apalagi kan dia nafsu. Ya kan saya pegang sendiri di kaki saya. Awalnya dia di sini naik motor. Lama-kelamaan seret, 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 seret. Kepala enggak bisa tertahan kan. Berak, 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 berak. Bleng, 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 bleng. Bleng. Der. Yes, mulai. Meteng. Itu nafsu. Makanya Tuhan mengingatkan. 1 Petrus 1. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Orang nafsu itu orang bodoh. Karena apa? Karena pertama dia merusak anak orang. Bayangkan mama papanya sakitnya kayak apa. Kamu tak rawat dari, jangan kaget. Kamu tak rawat dari kecil nak. Alah ternyata kok kamu kayak gini kelakuannya. Sakit orang tua hatinya. Jangan rusak anak orang sebelum waktunya. Bukan berarti kalau ada waktunya bisa rusak anak orang. Enggak. Maksudnya jangan rusak anak orang sebelum Anda diberkati. Bukan berarti kalau diberkati udah boleh merusak. Gitu? Itu bukan merusak tapi cinta yang asli. Atau cinta seutuhnya. Jangan nafsu. Siapa yang nafsu? Kamu nafsu enggak? Nafsu makan, nafsu makan. Harus positif nafsu makan. Ya. Lanjut nak. Nah, gimana sih cara mengenali ini? Ciri-ciri orang yang menyukai kita itu karena nafsu gitu kan. Kadang sekarang itu udah banyak sekali orang-orang yang nipu tapi kayak udah nggak kelihatan gitu. Awalnya kayak baik banget. Tapi kan kita nggak tahu nih tanda-tandanya. Apa sih Kak tanda-tandanya? Ya pertama kalau orang sudah jatuh cinta yang sampai buta gitu ya. Contohnya kayak Simpson. Ya. Jatuh cinta sampai buta rohani. Awalnya Simpson itu dibujuk Delila. Coba Simpson, apa menjadi kelemahanmu? Dia ngomong, kelemahanku gini-gini. Lepas. 1. Lagi. Lepas. 2. 3. Lepas. Yang keempat. Apa yang buat dia jatuh? Pertama. Karena tidur di pangkuan Delila. Karena Delila ngerengek-ngerengek. Ayo lah Simpson. Apa sih kelemahanmu? Apa sih? Sehingga disuruh dikatakan. Dia tidak tahan hatinya. Sampai mau meledak rasanya. Oh. Simpson sampai mau meledak. Akhirnya begitu dipalk dimulai. Simpson ditidurkan di pahanya Delila. Seret. Nyaman. Nyaman. Baru dilus-lus kepalanya.
Langsung diceritakan semua problemnya. Pertama, nyaman. Coba lagi ulang pertanyaanmu apa? Lali aku ya kan. Pertanyaannya. Tadi itu ciri-ciri orang yang cinta berdasarkan nafsu. Nah ya itu tadi. Nyaman. Oh juga kalau kita sudah ingatkan. Ini pacarmu ini tidak benar loh. Ini cuma nafsu doang loh. Kadang kalau orang udah bisa cinta. Itu bilang. Enggak ah. Kamu kok tahu sih? Enggak ah. Aku belum mengalami. Enggak ah. Emang kamu harus ngalami dulu baru ngerasain. Ya tahu. Ya itu tadi, pentingnya kita sadar. Kalau sudah ngelihat pacar kita suka ngelirik-ngelirik yang gak enak. Gini-gini. Itu apa? Oh enggak, delok muka kok. Lihat muka. Tiba-tiba naik motor, pegang-pegang. Gini. Kalau pegang tangan enggak apa-apa. Tiba-tiba naik motor sudah berani pegang, pek gini. Lah, ini harus di-aware. Loh, ini harus langsung di-aware. Hati-hati. Orang sudah berani pegang gini, ya. Kasih tahu ya. Coba kamu pegang pahamu. Pahamu. Gini ya. Tak contohin karena kita sama-sama laki. Ini bahaya. Gini, kita naik motor. Saya naik motor. Bisa ya pegang. Bisa lah. Gasnya di sini. Gasnya di mana kalau motor? Saya lupa ya. Kanan. Kanan ya. Kanan. Ayo. Nih, kanan sini. Ya apa sih? Gini. Naik motor. Aja ngalih. Aware sekali ya. Kita ngomong, yang mau makan apa? Loh ya geli toh. Tapi ada loh orang yang dipegang kayak gitu gak geli. Hah? Karena enak. Wow. Dimulai dari bawah. Yang mau makan apa? Merambat. Makan di sana mau enggak? Dia pinter. Dia olah kata komunikasinya pinter. Sehingga cewek ini tidak sadar kalau dia diraba-raba. Iya. Pernah tahu? Kamu kayak gitu gak dulu pacaran? Enggak. Oh, cok sampai ya. Terus Iya. gak pikirnya kayak bisa nyampe. Lu bisa loh. Kamu naik motor itu loh. Hanya berapa senti jaraknya? Kurang dari 0,1 milisenti. Sedikit banget. Tangan gini aja udah nyampe. Jadi kalau kita pegang paha, pek gini. Rasa. Oke. Nah itu harus kita langsung connect. Tek gini. Wah ini orang mesum. Ini. Antisipasi. Apalagi kalau kita diajak main ke tempat-tempat gelap. Waduh. Ini sudah tahu ini motivasinya pasti buruk. Gitu. Jadi kita yang pertama itu harus peka. Kalau cowok kita, cewek kita sudah berani pegang sini. Ini tidak boleh. Siapapun itu. Siapapun itu. Saya selalu aware teman-teman saya. Kalau mereka susah diomong ya sudah, silakan jalan sendiri. Tapi kalau ada apa kamu tanggung sendiri. Terutama rival ini yang harus dihati-hatikan. Ini internasional ini. Enggak. Ini teman saya baik kok. Cuma rada minus. Oke. Minus sedikit. Iya pendek. Enggak. Jangan insecure lah ya. Nanti pulang gantung diri ya. Ya ampun, oke. Nah, tapi ini gimana sih cara bedain? Sekarang tuh udah namanya ada physical touch gitu. Tapi orang itu selalu bilang, enggak itu tuh physical touch, hands placement, dan lain-lainnya gitu. Oh, berarti saya kalau gini physical touch ya? Enggak. Physical touch. Tolonglah otak itu lebih cerdas. Physical touch itu. Oh, iya. Wes. Gantian. Oke. Kalau physical touch itu kan, kalau bisa dibedakan lah physical touch sama orang yang nafsu gitu. Karena kalau orang-orang yang nafsu tuh biasanya sentuh di yang sensitif. Biasanya itu sentuhnya di tempat yang sensitif, seperti contohnya leher. Itu leher kan biasanya dielus-elus kalau lagi pelukan, biasanya. Biasanya. Itu kalau orang yang nafsu. Terus contoh tadi yang dibilangin Habel, pegang paha, terus menjalar. Ya. Diambilin dong. Terus apa ya lupa lagi Bel. Udahlah. Diinget-inget Itu emang segitu. pernah diinget-inget. Ingat. Udah belum selesai kok. Lupa. Minum. Ini air suci ini.
Cek otaknya bersih. Air larang. Ojo diomongno, gak ono endorse iki. Gak di endorse iki, guys. Wah, udah seger nih. Udah inget, udah inget? Enggak. Ya butuh siraman rohani. Disiram, disiram. Siram ya. Saya ingat. Udah mandi, udah mandi. Ayo lanjut. Tadi kan belum selesai. Berarti gak eling kok ya apa? Udah gak ingat. Dilanjutkan dong sama ketuanya. Gimana sih? Pertanyaan tadi apa? Aku lupa. Tadi tuh bedain physical touch sama nafsu. Nah, udah ingat. Udah ingat kamu. Nah, bedain physical touch sama nafsu itu. Physical touch itu misalnya kita gini. Ini. Berkati. Kok bukan? Pet. It's okay. Tapi kalau sudah ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, itu bukan physical touch lagi. Itu ngeri, horor. Tahu nggak apa yang lebih horor dari setan? Manusia. Setan nggak bisa ngapa-ngapain kita, tapi manusia bisa ngapa-ngapain kita. Ini nggak apa-apa. Ini physical touch. Nggak apa-apa ya. Kalau hak-hak. Oh, jangan. Hak. Itu udah dinormalkan sampai. Ya tapi jangan sampai orang di situ nanti bisa timbul nafsu. Kan itu kan namanya bergesekan. Ya toh? Nah, itu udah langsung Misalnya kalau dia lagi ada masalah itu orang kalau lagi ada masalah itu drop-dropnya. Dia tidak ngurus siapapun itu. Makanya orang yang menjalankan aksinya adalah orang yang menggunakan korban yang sudah ada dalam masalah. Orang kalau ada masalah yang berat itu tidak mikir sampai sana. Ya toh? Ya, contoh Kan kejahatan. pikirannya kan tidak karu-karuan. Misalnya rival lagi stres. Misalkan rival cewek deh. Ya toh? Rival lagi stres. Ketemu cowok. Tiba-tiba bilang, kamu kenapa? Tidak apa-apa ya. Nanti kita berjuang sama-sama. Seret. Ayo ikut aku yuk ke rumahku yuk. Ada mie goreng enak banget. Atau dikasih air putih. Tanam obat tidur. 10 emplek. Op. Lep. Waduh. Mati. Bapak udah mati kan. 10 emplek. Udah tidak berdaya. Tidak berdaya langsung geblak-blek. Langsung disikat. Physical touch itu normal-normal aja lah. Holding hands. Or just pet atau cuma friendship. Pet. Pet. Kayak gini tidak apa-apa ya. Ayo kita bareng sama-sama. Kita jalan sama-sama. Kita selesaiin masalahnya bareng. Nah kamu sekarang pulang. Itu baru the good physical touch. Dan apa sih hukum dari Tuhan atau ayat yang sesuai dengan hubungan yang berdasarkan nafsu? Ngomong kan. Gorong oleh aku. Ya. Apa? Hubungan ayat Alkitab yang berdasarkan hubungan berdasarkan nafsu yang melarang. 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. 23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan lemah lembut, dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Daripada kita cabul, penting kita mempersiapkan diri menjadi seorang yang berguna dan layak untuk menerima pasangan kita. Amin. Apalagi kita orang Kristen. Orang Kristen itu mau kamu nyanyi aja cepat salah. Jadi kita harus memperbaiki diri kita untuk menjadi seorang yang luar biasa. Justice bola. Oke.
Oke, dari yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama itu adalah bagaimana kita harus bisa mencari pasangan yang seagama dengan kita, yaitu ada yang sevisi, semisi, dan satu kepercayaan. Agar bisa membangun hubungan yang lebih baik lagi. Karena nggak mungkin dong pacaran itu bukan untuk hal main-main, tetapi saat Anda ingin serius atau ingin menikah, carilah yang sevisi, semisi, dan juga sekepercayaan. Dan yang kedua, jauhilah cinta yang berdasarkan nafsu. Dan jangan bodoh ya teman-teman ya, tentunya. Jadi kalian bisa harus membatasi diri sendiri. Atau mungkin yang udah tempat yang dimana udah kayak sensitif buat disentuh, itu kalian harus menjaga jarak. Jangan tambah, enggak sih, physical touch aja sih pacarku ya. Say no, oke? Jadi hari ini kita bisa tutup dan saya berterima kasih dengan tamu yang datang pada hari ini yaitu Kak Habel dan juga Kak Rival. Sebelum kita menutup podcast hari ini, mari kita tutup dalam doa. Mungkin Kak Rival bisa membantu berdoa. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah berkati kami. Engkau telah memberikan kelancaran kami selama kami podcast pada hari ini. Sekarang kami akan memulai kegiatan selanjutnya. Kiranya berkati hingga selesai juga ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. God bless you. Dadah.